Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabinet Merah Putih Insinyur Dodi Hanggodo MPE melakukan kunjungan kerja ke Bendungan Semantot yang dikenal sebagai bendungan terbesar di Asia Tenggara pada Jumat 22 November 2024. Bendungan ini sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Menteri Dodi didampingi pejabat atau PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Nganjuk. Rombongan langsung menuju gardu pandang Bendungan Semantop untuk meninjau fasilitas bendungan dan kondisi sekitarnya. Tak hanya meninjau, Menteri Dodi juga melakukan dialog terbuka dengan para petani di sekitar bendungan yang bergantung pada keberadaan sumber daya air ini untuk pengairan lahan pertanian mereka. Dalam diskusi tersebut, para petani menyampaikan aspirasi terkait pemanfaatan air bendungan untuk mendukung hasil pertanian yang lebih maksimal. Selain petani, hadir pula para kepala desa dari kawasan sekitar bendungan yang turut menyampaikan masukan terkait pengelolaan infrastruktur serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Sri Handoko Taruna selaku PJ Bupati Nganjuk menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Dodi yang memberikan perhatian khusus pada pengelolaan Bendungan Semantot. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mengelola Bendungan Semantok secara berkelanjutan. Bendungan Semantok jadi sorotan strategis. Bendungan Semantok yang terletak di Kabupaten Nganjuk telah menjadi perhatian nasional sebagai proyek strategis yang mampu menampung hingga 32,67 juta meter kubik air. Dengan luas genangan mencapai 365 hektar, bendungan ini berfungsi untuk irigasi, pengendalian banjir, dan penyediaan air baku bagi wilayah sekitar. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dodi juga menyoroti potensi Bendungan Semantok sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertanian berkelanjutan dan mendukung ekonomi masyarakat lokal. Dalam sesi dialog, beberapa petani mengungkapkan harapan agar saluran irigasi yang terhubung dengan bendungan diperbaiki dan diperluas. Mengingat sebagian wilayah belum sepenuhnya merasakan manfaat dari bendungan, para kepala desa juga menekankan pentingnya perawatan rutin pada infrastruktur pendukung agar manfaatnya bisa dirasakan secara jangka panjang. Menteri Dodi berjanji akan menindaklanjuti masukan dari para petani dan perangkat desa. Ada beberapa hal yang kita mau kerjain. Mungkin mana Pak Endra? Pak Endra? Nah ini Pak Endra, maju Pak Endra. Jelasin Pak Endra, kita mau kerjain apa 2025? 2025 itu saluran yang ngomben Pak. Saluran kiri. Ente kiri Sekinder ngomben. Harapan kami berapa tadi? 499 hektar. Apa terkait keluhan petani sawah yang belum bisa terairi oleh Semantok ini gimana ke depannya? Sebetulnya dengan susudetan tadi harapannya sih sebagian akan terairi, sebagian. Harapannya semua terairi, tapi mungkin kita lihatlah seperti apa. Tadi ada saran dari Pak Yono bahwa kita bangun bendungan di Kedung Wara. Memang sudah masuk ke dalam master plan kita, master plan Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi tadi juga Pak Yono sampaikan bahwa pada saat ini masih pakai menggunakan air tanah Pak ya, untuk mengairi mereka. Air pompa dengan pompanisasi. Sementara itu solusi sementara. Tapi solusi besarnya dan berkelanjutan adalah membangun tadi bendungan Wara. Gedung Wara Pak, Gedung Wara. Itu Mas. Pak Menteri, betulkah bahwa 2025 ini proyek-proyek infrastruktur besar akan dihentikan? Dihentikan sih enggak Pak, enggak mungkin lah. Pembangunan infrastruktur itu kan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Pak, enggak mungkin dihentikan. Setelah migas itu ya konstruksi Mas, tidak mungkin dihentikan. Cuman selected, karena kan keterbatasan anggaran. Tadi Pak Yono ngamuk-ngamuk, saya harus Pak segera. Saya juga tahu itu juga harus segera. Tidak cuma Pak Yono di provinsi lain juga banyak gitu. Semua marah, tapi ya itu tadi keterbatasan anggaran. Ya, kita lihatlah bersama-sama. Tapi kan kita tidak boleh diem. Kan? Ada masalah di teman-teman petani, kan nggak bisa
karena kita terbatas anggaran, kita tidak bisa diam, kita harus pikirkan solusi-solusi lain yang bersifat sementara. Tadi Pak Yono alhamdulillah sudah menyampaikan, sudah Pak, dengan pompanisasi. Ya memang itu bukan solusi yang akan bersifat permanen, tidak boleh pompanisasi permanen itu, karena nanti merepotkan petani juga, ya kan? Solar itu kondi, terus itu akan mengurangi air tanah yang dibutuhkan oleh teman-teman yang di hilir. Tadi Pak Yono menyampaikan Sidoarjo bisa enggak kedapatan air, gitu-gitulah. Jadi ini benar-benar solusi temporary, benar-benar temporary yang harus kita hentikan pada satu titik pada saat kita memang nanti secara anggaran sudah mencukupi. Kira-kira gitu, Mas. Ini sampai hari ini sudah berapa yang teraliri air, dan kemudian target 2025 ini berapa targetnya? Dari bendungan ini Semanto. Ayo Pak Hendra, jawab Pak Hendra. Iya Pak. Pak Yono lebih ngerti nih, lebih jagoan. Ini begini Pak, dari Semanto ini sebenarnya sudah sangat bermanfaat sekali bagi warga Nganjuk Utara yang sudah mendapatkan suplisi dari Waduk Semanto ini. Yang pertama, bahwa Waduk Semanto ini sudah sangat mengurangi bencana banjir. Jadi sekarang banjir sudah tidak ada lagi di Kecamatan Rejoso ini. Seperti itu. Dan yang tadi sudah yang ditanyakan Masnya tadi, berapa hektar itu Pak Mas ya? Jadi ini yang sudah terairi ini kurang lebih 1.906 hektar. Jadi itu kurang lebih 1.906 hektar yang kemarin sebelum ada Semanto itu hanya bisa tanam padi 2 kali, sekarang sudah bisa panen padi 3 kali. Targetnya masih belum dijawab Pak untuk tahun 2025. Kira-kira tahun 2025 tadi yang sebagian kali kita buka sudetan itu, suplesi itu tambahan berapa? 400 sekian Pak? 499 hektar. Tambahannya. Itu sih Mas. Monggo. Sudah itu kan sudah kita rencanakan 2025. Yang akan dikerjakan. Itu sudah tinggal ditenderkan aja itu untuk bisa dikerjakan di awal 2025. Sudah. 7.000 kepala keluarga yang waktu itu 8.000 berapa? 8.854 hektar ya. bisa terairi Enggak, semua itu Pak. yang mengusulkan 7.000 Iya, kakak itu. kakak itu yang mengusulkan itu. Iya. Nanti bisa terairi semua itu. Insya Allah Pak, insya Allah bisa terairi lah ya. Makanya harapan awal sih dengan suplesi ini itu bisa kejadian. Tapi kan kita mesti secara bertahap, kemudian secara terus menerus harus berkoordinasi dengan gabungan petani-petani itu agar kalau memang harus kita bangun bendungan lagi, misalnya supaya total 8.854 hektar ya. 8.854 hektar itu bisa terairi semua, ya kita akan kerjakan. Bendungan Semantok telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi Kabupaten Nganjuk. Selain menjadi sumber irigasi utama untuk lahan pertanian di beberapa kecamatan, bendungan ini juga memiliki potensi wisata yang menarik. Gardu Pandang yang menjadi salah satu ikon di lokasi ini kerap dikunjungi wisatawan lokal dan luar daerah. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menyatakan optimisme terhadap manfaat bendungan. Sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan hari ini sedang berproses. Itu adalah proses yang memang karena memang harus ada komunikasi yang baik, dan hari ini perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah berjalan, dan kami harap masyarakat sabar karena itu proses dan masyarakat paham, para perangkat juga tahu bahwa ini proses. Progresnya nyampe di mana Pak? Progresnya sudah kemarin kita sudah ada yang di tanah yang harus ditukar, dan ada juga kita penugasan untuk reboisasi di wilayah Nganjuk ke sekitar 50 sekian hektar. Ya, berproses. Bisa dipastikan realisasi 2025? Kalau ini berproses, kami karena ini keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup, kami melakukan maksimal, tinggal menterinya nanti menyelesaikan sebagai sebuah keputusan bersama. Dikejar menterinya Pak, kasihan loh Pak PJ mau kejar terus.
Kunjungan kerja ini pun ditutup dengan peninjauan fasilitas tambahan di sekitar bendungan serta agenda foto bersama dengan perwakilan petani dan kepala desa. Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan bendungan Semantok untuk kemakmuran masyarakat Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Danang Rio, SRTV melaporkan.